pertanyaan-pertanyaan yang bersifat teoritis. Misalnya kita akan mengatakan, adakah pengaruh misalnya sinyal terhadap kelancaran suatu perkuliahan? Kita ingin tahu misalnya adakah pengaruh gitu. Nah, itu satu pertanyaan. Maka kita bisa lakukan penelitian tentang itu. Yang lain yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana memilih suatu topik. Bagaimana caranya kira-kira? Ilham Dafa, kira-kira bagaimana saudara bisa memilih suatu topik penelitian? Mungkin identifikasi dulu mau di bagian apa, di marketing atau di SDM, terus lihat masalah apa yang terkini atau gejala di masyarakat tentang marketing, Mbak. Mungkin di internet. Gitu. Ya, Puspitasari. Oke, sudah cukup. Puspitasari sekarang. Kira-kira memilih satu topik itu seperti apa kita kira bayangan saudara? Bayangan saya sih pertama kayak melihat dulu keadaan di lapangannya. Misalnya saya pengen meneliti tentang SDM. Nah, apa yang terjadi, fenomena apa yang terjadi, terus apakah ada gap-nya dengan mungkin teori gitu, Pak. Ya, Jadi gitu. Kalau saya, Pak. Bagus ya. Jadi ini yang harus saudara perhatikan. Ada 12 aspek yang perlu jadi perhatian ketika ingin memilih satu topik. Jadi ini jadi catatan. Jadi kalau memilih topik, ini poin-poinnya. Yang pertama, berapa banyak pilihan yang perlu diteliti. Jadi untuk mendapatkan berapa banyak yang perlu diteliti, berarti kan itu tadi yang dibilang jadi lakukan dulu survei awal atau studi awal. Nah, kemudian identifikasi, ada berapa nih kira-kira? Oke, tertarik di bagian SDM, tapi di SDM itu kan banyak. Apakah mau meneliti tentang rekrutmennya, atau tentang penempatannya misalnya, atau tentang diklatnya, atau tentang pengembangan karirnya, atau tentang pelatihannya, atau tentang begitu banyak yang bisa diteliti. Jadi bisa diidentifikasi berapa banyak pilihannya. Di checklist saja, 1 apa, 2 apa, 3 apa, dan seterusnya. Nah, dari berapa banyak itu yang harus ditentukan dulu. Jangan mau meneliti hanya milih satu, udah aja nggak ada alternatif. Jadi memang harus di checklist dulu, kira-kira seperti itu ya. Jadi udah ketemu temanya SDM, tapi SDM-nya mau bagian apanya? Apakah tentang kompensasinya, atau misalnya tentang pengelolaan SDM-nya, atau misalnya mau melihat apanya gitu loh, ya kira-kira kinerja karyawannya kah, ya, atau prestasi kerja karyawannya kah, atau otonomi dalam bekerja misalnya, atau semacam karakteristik karyawan yang ingin saudara teliti. Jadi banyak di SDM itu paling banyak temanya ya. Jadi di SDM itu paling banyak yang bisa dijadikan judul atau dijadikan tema untuk penelitian. Ini yang pertama yang harus saudara perhatikan. Yang kedua, cek dulu apa motivasi kita gitu loh. Ada nggak kita kira-kira motif yang bisa memotivasi kita? Apakah kita nanti mau meneliti itu karena dikejar-kejar oleh calon mertua bahwa kita harus segera lulus supaya kita cepat dilamar atau melamar? Ada nggak motivasi yang ada dalam diri kita untuk segera melakukan penelitian? Nah ini jadi perhatian ya. Jadi apa kira-kira misalnya Dwi Octavia mau melakukan penelitian, motifnya apa kira-kira? Ya, Dewi Octavia, apa motivasi saudara melakukan penelitian misalnya? Ya, Dewi, apakah suara saya terdengar? Ya, nggak ada suaranya Dwi ya. Dwi mau meneliti apa kira-kira?
Nggak kedengeran suaranya. Coba kita ke Yasmin lah. Yasmin, kira-kira apa yang memotivasi saudara untuk melakukan penelitian? Kalau saya itu kan bikinnya penelitian tentang fenomena yang terjadi pada media sosial. Nah, Ya, motivasi saya itu adalah menemukan pola komunikasi yang tepat agar nanti bisa diimplementasikan oleh pemasar yang lainnya. oke, bagus ya jawabannya ya, bagus ya Yasmin ya. Oke, saya lanjut. Yang ketiga yang harus jadi perhatian adalah peraturan dan harapan saudara. Apa yang diharapkan dari penelitian itu, kemudian kita nanti lihat apakah peraturan membolehkan kita melakukan riset. Kalau saudara pernah dengar misalnya kasus Menteri Kesehatan di zaman zaman SBY misalnya ya, dia mengizinkan ke seseorang untuk melakukan penelitian. Ternyata penelitian yang dilakukan itu melanggar aturan. Ini, jadi karena melanggar aturan maka diangkat sebagai satu kasus yang melanggar aturan itu. Kemudian yang bersangkutan disidangkan dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kalau saudara mau memilih topik, berarti lihat dulu topiknya, jangan sampai yang ingin saudara teliti itu melanggar aturan. Misalnya, Larasati ingin meneliti tentang penggunaan uang negara, ya. Jadi penggunaan uang negara tuh yang diterima oleh negara, sekian triliun apa. Nah, Larasati ingin meneliti bagaimana penggunaannya, kira-kira seperti itu. Nah, penggunaan yang dimaksud adalah mungkin kalau itu di level presiden misalnya ya, level ya maksudnya top manajernya Indonesia, maka itu tentu ada larangan kalau kita ingin meneliti secara pribadi ya, karena aturannya yang meriksa itu adalah nanti ada bagian yang kita sebut dengan Badan Pengawas Keuangan. Nah, itu bagiannya itu yang harus meriksa, bukan kita. Maka undang-undang tidak melarang kita untuk memperhatikan itu. Serahkan saja ke Badan Pemeriksa Keuangan misalnya. Atau misalnya Larasati ingin meneliti bagaimana penggunaan uang yang dikelola oleh kepala desa di mana Larasati tinggal misalnya. Di situ kan misalnya kepala desa diberi dana 1 miliar setahun untuk dikelola oleh desa. Nah, kemudian Larasati ingin meneliti bagaimana penggunaannya sampai ke detail-detailnya. Nah, yang seperti itu juga mungkin nanti akan saudara dilarang oleh peraturan desa bahwa ini jangan meneliti tentang ini, Larasati cari yang lain dan seterusnya. Kira-kira pokoknya intinya adalah kalau ingin melakukan penelitian, lihat juga undang-undang, peraturan, perda atau apa, bahwa yang ingin saudara teliti itu, topik yang saudara pilih itu sebenarnya itu dilarang misalnya. Misalnya saudara ingin mengkaji apakah kepala desanya ada turun-temurunnya dari orang misalnya PKI atau organisasi terlarang atau apa dan seterusnya. Nah, itu lihat peraturannya, ada nggak yang membolehkan itu? Jika iya, oke. Kira-kira seperti itu ya. Ini jadi harus perhatian. Yang lain yang saudara harus perhatikan adalah program studi saudara. Jangan saudara misalnya tiba-tiba Siti Hapsah ingin meneliti bagaimana penggunaan kontrasepsi yang baik. Nah, ketika mau meneliti tentang itu, ada nggak kaitannya dengan program studi kita? Tapi kalau misalnya ingin tahu misalnya dampak dari penggunaan kontrasepsi terhadap penurunan tingkat tingkat pendapatan PSK misalnya di suatu tempat, misalnya kira-kira seperti itu. Ya mungkin ada nggak kaitannya dengan program studi kita. Jadi jangan meneliti di luar bidang saudara. Itu maksudnya ya. Jadi memilih topik itu benar-benar. Jadi kalau kita di administrasi bisnis, core bisnisnya hanya ada 5 ya. Yang pertama tentang finance. Yang kedua tentang human capital atau SDM. Yang ketiga tentang misalnya operasi atau produksi. Ya. Yang keempat misalnya marketing.
Dan yang keenamnya apa? Entrepreneurship. Jadi itu core bidang studi kita. Jadi di luar itu jangan mencari-cari topik yang tidak ada kaitannya dengan 5 poin ini. Kira-kira seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan, Siti Hafsah? Nggak ada, Pak. Oke. Wahyu Pratama, ada yang ingin ditanyakan atau ingin menyampaikan sesuatu? Oh, tidak ada, Pak. Oh, tidak ada. Belum ada ya. Oke. Iya, belum ada, Pak. Teti Rusdiana, Iya, Pak. ada yang ingin ditanyakan? Belum ada, Pak. Oke. Azaria belum ya. Oke. Rizda mau nanya, Pak. Boleh. Tadi kan untuk memilih suatu topik, Ya. diantaranya harus ikut sama peraturan dan harapan ya, Pak. Ya, Gimana kalau harapan misalnya saudara dengan peraturan jangan sampai bertentangan maksudnya ya. bagaimana kalau misalnya kita tuh neliti, Ya. tapi nggak secara langsung, misalnya saya pengen meneliti tentang adanya pungli di suatu perusahaan dalam proses rekrutmen. Nah, itu kan ada semacam badannya tersendiri yang memberantas kayak saber bebas pungli. Ya, Apakah betul. apakah saya harus semacam berkolaborasi dengan badan tersebut atau gimana ya, Pak? Nah, sekarang bidang kajian saudara apa? Ada nggak kaitannya dengan ke sana? Kalau mau bicara tentang korupsi, atau misalnya tentang pungli, atau misalnya mau bicara kolusi, KKN lah misalnya. Masuk nggak bidang kita ke sana? Tapi batasannya yang saya bahas di sini tuh lebih ke budayanya itu sendiri loh, Pak, dalam proses rekrutmen yang tidak sesuai dengan mungkin etika bisnis dalam perspektif SDM gitu, Pak. Bukan terkait itunya gitu, Pak. Iya, kan ingin meneliti budaya, ingin meneliti kebiasaan orang. Ya kan, itu intinya ya. Nah, sekarang karakteristik yang berkaitan dengan itu masuk bidang apa? Dia mau lihat SDM-nya, atau mau lihat kebijakan publiknya, atau mau lihat apanya? Dari sisi budaya, kebiasaannya apa dan seterusnya itu masuk nggak ranah penelitian saudara, bidang studi ada saudara? Masuk, Pak, kalau dilihatnya dari proses rekrutmen. Kan ada ilmu budaya. Ada fakultas budaya ya. Jangan-jangan saudara ambil ranahnya orang gitu loh. Kalau berkaitan tadi bagaimana penerapan cara merekrut di satu organisasi itu nanti kaitannya dengan kebijakan. Ada nggak poin itu masuk kita ke sana? Jadi maksudnya meskipun di bisnis kita bicara budaya, meskipun kita di bisnis bicara tentang pemberantasan korupsi, tapi ranah kita konteksnya di SDM itu kan kalau kita bicara SDM, bagaimana melakukan rekrutmen. Pengertiannya di sana bukan dari sisi budayanya, tetapi yang mau dilihat di situ adalah bagaimana kita menyeleksi orang yang berkompetensi dengan di bidangnya yang terkait dengan SDM. Kompetensinya si orang-orang yang mau dilihat, bukan kebijakan pengelolaan penerimaannya itu. Jadi nanti harus dibatasi ilmu saudara. Apakah betul kita memang belajar budaya, kita belajar yang lain-lain, kita belajar apa? Tapi kalau saudara yang mau diteliti itu adalah masalah perilaku orang yang mengelola rekrutmen itu kan mau dilihat perilakunya kan, perilaku orang yang melakukan rekrutmen, dia punya budaya apa, seperti apa, kebiasaan-kebiasaan yang misalnya bahwa kalau mau menerima dengan membayar sekian, itu bisa diprioritaskan, itu nggak ada kaitannya dengan seleksi sebenarnya. Ranah kita di bagian seleksi itu adalah
bagaimana menyeleksi orang-orang yang akan masuk itu tepat dengan job description yang ada, yang kita tawarkan berdasarkan analisis jabatan atau analisis pekerjaan. Tidak masuk ke ranah, ya, tidak kita masuk ke ranah pribadi orang yang mengelola. Jadi itu masuknya ke unsur psikologi, unsur budaya di bagian itu. Jadi bukan ranah kita yang mau melihat seperti itu. Jadi ketika saudara ingin meneliti bagaimana tingkat korupsi atau tingkat KKN di perusahaan itu dalam merekrut karyawan, itu bukan ranah saudara lagi di situ. Itu bidang psikologi atau bidang budaya, atau nanti ada ilmunya sendiri. Makanya di Unpad itu banyak program studi. Jangan overlap. Kira-kira seperti itu ya. Jadi kalau kita orang SDM mau melihat dari sisi SDM-nya adalah bagaimana kita melakukan, bagaimana perusahaan atau organisasi melakukan rekrutmen. Kemudian di dalam rekrutmen tentu ada tahapan-tahapannya, memberikan dulu pengumuman, atau sebelumnya dia melakukan dulu analisis jabatan. Ketemulah jabatan-jabatan yang kita tawarkan, kemudian dia melakukan pengumuman dulu, kemudian menyeleksi yang orang yang melamar itu pekerjaan, dia seleksi secara administrasi dulu. Sesudah selesai administrasi, kemudian dia mungkin apakah ada wawancara, apakah ada. Dan ini bentuk-bentuk seperti itunya yang mau kita lihat. Sesudah seleksi, kemudian ada pengumuman diterima, kemudian penerimaan sudah dilakukan, ada pengumuman bahwa yang diterima ini, kemudian itu penempatan. Jadi konteks-konteks itu SDM-nya larinya ke sana ya. Jadi tahapan-tahapan SDM itu seperti apa? Itu yang ingin kita amati. Jadi bukan perilaku si individu pengelolanya itu. Karena kalau itu yang ini nanti larinya ke hukum, larinya ke budaya, larinya ke psikologi dan seterusnya ya. Jadi ada lagi ranahnya orang itu ya. Jadi yang ingin meneliti seperti tadi lebih baik diurungkan, fokus saja mau di bagian mana di SDM-nya, apakah sistem informasinya. Jadi ada nanti sistem informasi sumber daya manusia. Ada nanti di bagian audit SDM, ada audit SDM, boleh. Tapi konteksnya audit SDM bukan masuk ke tadi ranah itu. Jadi kalau yang seperti itu kita ambil juga, maka ranah orang hukum nggak bisa masuk, orang psikologi nggak bisa masuk. Padahal mereka bisa juga melakukan penelitian di perusahaan itu. Nah, ketika mau meneliti seperti itu, udah serahkan aja ke orang budaya. Begitu ya, kira-kira ya? Baik, Pak. Terima kasih. Ya, oke. Silakan. Ada lagi? Nana Heriana. Ada yang ingin disampaikan? Kalau tidak ada, saya teruskan. Belum ada, Pak. Ya. Belum. Jadi yang kelima yang harus saudara, jadi ini poin-poin yang harus perhatikan ya. Makanya tadi di poin 4 ini saya katakan, kita harus menyesuaikan dengan kepakaran kita lah, atau bidang studi kita. Nanti kalau mau meneliti, di luar jalur kepakaran saudara, ya jangan. Itu ranahnya orang. Ya, bagiannya orang. Jangan semua mau dikukut oleh kita gitu. Apa dikukut? Bahasa Sunda dikukut ya. Jadi semua mau diambil gitu. Jadi kalau satu organisasi itu nanti ada bagian SDM, ada bagian marketing, ada bagian operasi, atau ada bagian produksi, ada bagian apa. Jangan saling serobot menyerobot gitu loh istilahnya ya. Ada sesuai dengan bidang masing-masing. Kita ada berapa prodi? 127 prodi. Nah, 127 itu semua memungkinkan penelitian di perusahaan. Jadi jangan kita ambil bukan bagian kita. Ini yang dimaksud ya, bidang studinya relevan nggak kira-kira. Misalnya saudara mau meneliti tingkat bunga bank saat ini gitu ya, si bank itu menerapkan kok Bank BCA bunganya beda dengan Mandiri, beda dengan Bank Jabar, beda dengan bank apa dan seterusnya. Kira-kira nah itu ketika kita mau bicara pertumbuhan bunga dan seterusnya apa itu tuh
itu nanti bagiannya nanti orang kan pertumbuhan bunga itu apa namanya, tentang bunga itu misalnya satu negara hanya berlaku satu ketentuan, misalnya ditetapkan oleh BI. Nah, apakah kita bisa masuk meneliti tentang itu? Misalnya masalah kebijakan bunga, kita nggak bisa masuk, itu bukan ranahnya kita. Tetapi nanti mau dilihat dari sisi yang lain, nah boleh. Jadi nanti kalau misalnya kok bunga ditetapkan oleh BI sekian, tapi kenapa BI menetapkan bunga sekian, kenapa Bank Mandiri sekian, dan seterusnya. Nanti mengenai itu nanti ada bidangnya lagi, yaitu orang studi pembangunan misalnya, mau meneliti tentang itu. Kita tidak masuk di ranah itu. Atau bagaimana misalnya pertumbuhan pasar modal di Indonesia. Ya kan? Kita bicara tentang di sana misalnya pasar, kita bicara apa. Mungkin nanti ada bagian tertentu yang kita bisa masuk, tetapi secara umum itu ranahnya orang-orang ekonomi misalnya. Jadi, nah ini poin-poin yang harus nanti kita jadikan perhatian. Ya, jadi bidang studi. Yang kelima, kita harus bisa mempertimbangkan contoh-contoh penelitian sebelumnya. Ini. Jadi kalau saudara mau menyusun skripsi, jangan sekali-kali tiba-tiba menyusun skripsi tapi belum pernah lihat yang skripsi itu yang seperti apa. Jadi setidaknya harus bisa mempertimbangkan. Saudara harus jalan-jalan ke perpustakaan, lihat skripsinya orang. Ya. Di situ nanti ada cara mengutipnya, cara apa? Cara mengutip langsung dengan mengutip kutipan dari apa, mengutip tulisan orang, tapi tulisan orang itu hasil kutipan lagi dari orang lain dan seterusnya. Jadi contoh-contoh seperti itu bagus untuk dijadikan pertimbangan. Atau kita mau meneliti tentang tadi SDM, misalnya tentang rekrutmennya, tentang pelatihannya, penempatannya, otonominya, ya otonomi dalam bekerja maksudnya ya. Atau misalnya mau lihat karakteristiknya apa dan seterusnya, ya coba cari penelitian yang berkaitan dengan itu maksudnya ya. Jadi silakan cari yang berkaitan dengan itu supaya dijadikan rujukan gitu ya. Jadi nanti di sebelumnya tadi kan saya bilang ada daftar pustaka, berarti mau tidak mau kita nanti pakai rujukan penelitiannya siapa yang terbaru sudah kita baca ya, kira-kira seperti itu. Yang keenam, harus lihat ruang lingkup topik yang dipilih. Nah ini mungkin nanti yang dimaksud dengan pertanyaan tadi, ada teman kita yang menanyakan batasan atau keterbatasan penelitian ini disampaikan di awal. Keterbatasan itu sebenarnya mestinya jangan disampaikan di awal, tapi di akhir. Jadi kalau sudah bikin kesimpulan sebelum memberikan rekomendasi, saudara sampaikan keterbatasan penelitian saudara. Adanya di akhir, bukan di awal gitu ya. Nah, contoh-contoh yang saudara lihat di internet itu sebenarnya contoh-contoh yang keliru. Belum melakukan penelitian sudah bilang keterbatasan penelitian ini apa, padahal belum dilakukan. Itu maksudnya ya. Jadi tadi yang melihat contoh di internet itu ada keterbatasan, sebaiknya dipertimbangkan untuk lihat yang itu ya. Jadi ini ya, jadi ruang lingkupnya harus diamati, ini terkait dengan poin 5 tadi. Yang keenam, harus juga saudara perhatikan waktu yang tersedia untuk saudara melakukan penelitian itu. Apakah cukup 1 semester atau 2 semester? Ya. Yang lain yang harus saudara perhatikan, biaya penelitian. Nah, ada nggak biaya yang harus saudara keluarkan? Nah, ini yang harus jadi perhatian. Jadi memilih topik itu, jangan memilih topik yang kira-kira penelitian itu memerlukan dana yang besar. Sedangkan saudara masih status sebagai mahasiswa atau boleh dibilang belum bekerja. Jadi perhatikan, jangan hanya mengandalkan, wah calon mertua saya banyak Pak uangnya, jadi saya mau pakai aja uangnya buat biaya penelitian. Ya, Risdaya. Ya, kira-kira seperti itu ya. Oke. Yang lain, saudara harus perhatikan sumber-sumber yang tersedia.
Nah, sumber-sumber yang tersedia ini adalah maksudnya sumber daya ya. Sumber daya apakah dalam bentuk tadi biayanya, ya, sumber-sumber biaya, fasilitas, instrumennya, referensinya, ya, yang mau digunakan. Jadi lihat sumber-sumber yang tersedia itu mencukupi nggak untuk jadi memilih, misalnya memilih topik tentang sesuatu yang saudara pilih. Nah, ini perhatikan sumber-sumber yang tersedia memungkinkan nggak itu sumber-sumber itu mendukung. Kita misalnya hanya punya laptop yang levelnya spesifikasinya baru Pentium 1 misalnya. Terus kita punya dana ya sangat terbatas. Kita punya fasilitas hampir tidak mendukung. Terus mau pilih tema yang kira-kira wah gitu ya, yang memerlukan dukungan sumber daya yang cukup memadai, itu kan agak susah nanti gitu kira-kira ya. Jadi memang ini harus jadi perhatian. Yang ke-10, ada nggak dukungan nih kalau misalnya Rizda mau meneliti, kemudian didukung nggak oleh pacarnya, didukung nggak oleh calon mertuanya, didukung nggak oleh ya siapalah kira-kira yang bisa Jadi kalau misalnya semua mendukung, ya udah ambil tema itu. Jangan-jangan pilih tema yang ngotot dengan pembimbing yang nggak setuju, jangan itu nelitinya, tapi tetap aja ngotot. Nah, ini bisa menghambat penelitian saudara. Kira-kira seperti itu ya. Ya, setiap saya. Oke. Yang ke-11, isu-isu yang dapat diakses. Jangan mengambil topik, tapi kita susah dapat datanya. Kita susah dapat teorinya. Kita susah dapat rujukannya. Kita susah semua diakses. Ngapain pilih topik yang seperti itu? Mending pilih topik anaknya Pak Ustadz. Langsung, udah ketahuan. Ya, kira-kira seperti itu ya. Jadi isu-isunya itu harus bisa diakses. Apalagi masa pandemi. Kita nggak bisa datang ke perusahaannya. Kita nggak bisa apa. Ya, yang topik yang dipilih itu bisa diakses nggak? Kira-kira seperti itu ya. Yang ke-12, perhatikan metode penelitiannya. Metode penelitian bukan yang canggih, bukan yang paling bagus, bukan apa. Tetapi kita milih metode penelitian adalah metode yang paling tepat dengan topik yang mau kita pilih itu. Jangan misalnya pilih topik, wah ini penelitian topik tentang ini, nggak mungkin bisa penelitiannya hanya sekali, bisa 2 kali, bisa 3 kali, bisa 4 kali. Maka metode yang kita pilih cocok nggak? Nah, ini jadi pertimbangan. Jadi 12 hal ini harus jadi perhatian ketika saudara ingin menyusun proposal penelitian. Sesuai dengan apa yang tadi saya sampaikan di awal. Jadi kalau belum bisa memikirkan, maka langkah-langkah yang bisa saudara lakukan adalah yang pertama, ya, saudara bisa bertanya kepada pembimbing atau kolega atau ya sesama mahasiswa.